Perkenalkan, nama saya Sri Indayani, saya biasa dipanggil Indah. Saya anak nomor 1 dari 2 bersaudara. Kehidupan keluarga saya basicnya antara Kristen, papa saya Kristen, mama saya Muslim. Dalam kehidupan mengikuti dua keyakinan, papa dan mama, waktu sebelum saya mengenal Yesus, saya seorang Muslim. Sampai saya bilang sama mama, sama papa, saya bilang waktu itu, kok mama sama papa berbeda gitu. Terus saya harus ikut mana? Saya bilang begitu, itu waktu saya masih kecil. Kemudian semakin saya bertumbuh, saya akhirnya mengikuti agama dari mama saya, seorang Muslim. Saya mengikuti ajaran Muslim, saya sholat, saya ngaji, bahkan waktu di TK pun saya ikut pengajian, ikut les ngaji, saya ikut. Dan saya jalani semuanya sesuai dengan aturan agama Muslim waktu itu. Kemudian setelah saya TK, saya Muslim, SD pun saya Muslim. Tetapi setelah saya masuk SD, saya dimasukkan sama papa saya di sekolah Katolik. Waktu SD saya masuk sekolah Katolik dan barulah saya melihat gambar Yesus, Tuhan Yesus. Saya juga melihat salib, saya melihat gambar Bunda Maria karena saya di sekolah Katolik. Singkat waktu SD saya masih biasa saja, saya tetap menjalankan rutinitas saya sebagai muslimah. Lalu setelah saya SMP itu biasanya keingintahuannya besar gitu. Ingin tahu Yesus itu siapa? Yesus itu apa? Yesus itu kok tangannya berlubang gitu. Yesus itu kok matinya disalib gitu. Saya ingin tahu dan kebetulan waktu SMP itu guru saya mulai memperkenalkan tentang pengajaran agama, tentang silsilah Tuhan Yesus. Di situ baru saya mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya mengerti, saya mulai suka dengar lagu rohani. Saya mendengar lagu-lagu rohani, mengikuti, saya catat lirik-liriknya karena saya menyukai lagu-lagu itu. Lalu singkatnya, saya coba tanya sama papa saya yang Kristen, saya tanya, Pak, gereja yang bagus di mana? Saya tanya begitu sama papa saya. Papa saya waktu itu gerejanya di GPIB dan saya diajak ke GPIB waktu itu sama papa saya. Pertama kali saya masuk gereja itu GPIB di daerah Jakarta Pusat. Lalu setelah saya masuk gereja itu, keesokan harinya saya terus bertanya, saya terus menyukai lagu-lagu rohani, saya terus menyanyikan lagu-lagu rohani, saya sangat menyukai. Gak lama kemudian, saya berkata dalam hati saya, Tuhan Yesus itu bisa keluar nggak ya? Tuhan Yesus itu bisa datang nggak ya? Saya bilang begitu. Dalam posisi saya, keadaan saya masih anak-anak waktu itu berumur sekitar 10 sampai 11 tahun. Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang saya mau ketemu Tuhan Yesus. Lalu singkatnya, saya berdoa waktu itu. Saya berdoa di kamar, saya diam, saya termenung. Tiba-tiba setelah saya termenung, saya sambil menyanyikan lagu rohani, saya termenung. Tiba-tiba ada cahaya terang datang menemui saya di depan mata saya persis. Dan setelah cahaya itu menyinari seisi kamar saya, seisi ruangan saya, cahaya itu terang sekali. Tampaklah sosok yang menurut saya itu luar biasa, terangnya luar biasa, wajahnya berseri-seri, wajahnya sukacita, saya melihat di situ. Dan teringatlah saya kepada gambar-gambar yang saya lihat di sekolah saya. Dan saya bilang, apa iya itu Tuhan Yesus? Apa iya itu Tuhan Yesus? Saya bilang begitu. Lalu tidak lama Tuhan Yesus datang di depan saya. Bahkan dia datang bersama 2 orang malaikat. Dia datang menemui saya di depan mata saya, persis di depan mata saya.
Lalu tanpa dia berkata-kata, dia hanya mengulurkan satu buah buku yang tebalnya tebal dan besar, ukurannya besar seperti Kamus Bahasa Indonesia yang hardcovernya tebal itu. Saya diberikan buku itu. Awalnya saya tidak tahu itu buku apa, karena saya belum pernah lihat itu buku apa. Lalu Tuhan Yesus memberikan saya buku itu, dan saya menerima buku itu. Ketika saya menerima buku itu bertuliskan Alkitab. Di situ baru saya menerima Alkitab itu. Lalu setelah saya menerima, Tuhan Yesus tersenyum kepada saya. Tuhan Yesus tersenyum, hanya tersenyum, tanpa berkata apapun, hanya tersenyum dia. Cuman senyuman itu sampai saat ini masih saya rasakan sukacita sekali, gitu. Damai sekali saya melihat senyuman itu. Sampai kemudian Tuhan Yesus tersenyum dan dia membalikan badannya kembali dan dia meninggalkan saya lagi. Dan di situ kembali saya berada dalam posisi saya dan masih memegang Alkitab, memegang Injil itu, dan cahaya di ruangan saya itu sudah seperti semula. Pada saat itu saya bangun, saya bingung, saya mencari gambar Tuhan Yesus di buku, dan saya baru percaya kalau itu benar-benar Tuhan Yesus datang buat saya. Dan saya percaya bukan kebetulan gitu, Tuhan Yesus ada, kok Tuhan Yesus ada gitu. Padahal selama ini saya bilang, saya mau ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengabulkan waktu saat itu, dia datang di dalam saya, dan dia memberikan saya Injil itu. Pas saya bangun, saya mencari Injil itu, ternyata tidak ada. Saya tidak dapat Injil itu, tapi saya masih ingat itu tulisannya bernama Alkitab. Lalu besoknya saya meminta papa saya membelikan saya Alkitab yang besar dan saya membacanya. Next, setelah saya membaca, saya semakin rindu terus membaca firman, menyanyi lagu rohani. Sampai lalu saya bilang sama papa, Pak, di dekat rumah sini ada tidak Pak gereja? Karena saya mau ke gereja sendiri, saya mau sekolah minggu. Saya bilang begitu sama papa saya. Dan singkatnya lagi, setelah saya rajin sekolah minggu, gitu, papa saya memberikan saya, dia bilang, Indah, sudah waktunya kamu dibaptis. Kalau kamu memang benar-benar ingin ikut menjadi Kristen. Lalu setelah saya baptis persik, saya semakin lagi mengikut Tuhan Yesus, saya semakin rindu. Sampai kemudian saya beranjak SMA. Dan waktu SMA, saya terus melayani Tuhan, puji Tuhan. Dan di situ puji Tuhan, kakak-kakak rohani saya memperkenalkan lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Kakak-kakak rohani saya lebih memberikan saya lagi kekuatan, motivasi, kenapa kita harus mengikuti Yesus. Apa yang akan kita dapat saat kita mengikuti Yesus? Apa yang kita rasa saat kita menemukan Kristus dalam hidup kita? Waktu SMA itu semakin saya semakin memperdalam, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali dibaptis, yaitu baptis Islam. Tuhan Yesus terus berkarya buat saya. Tuhan Yesus terus ada buat saya. Tuhan Yesus terus ada mendampingi saya. Sampai saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya.